400.000 bengkel 400.000 bengkel UMKM. 120-an juta. Wow, 120 sebenarnya juta. Potensinya ada. potensinya besar ya. Gitu, potensinya ada, potensinya gede. 400.000 itu mempekerjakan sekitar 2 juta. 2 juta pekerja. Mekanik. Pekerja ya, termasuk Iya, mekanik dan iya. admin dan sebagainya. Oke. Dan menghidupi bisa sampai 4-5 juta. Luar. Baik, sahabat MI Podcast, kita jumpa lagi. Kali ini kita angkat tema tentang bengkel UMKM yang selama ini kurang tertata dengan baik ya, kurang bisa mengangkat kesejahteraan para mekanik termasuk pengusahanya. Tema yang sangat menarik ini, di hadapan saya sudah ada Mas Hermas Effendi Prabowo. Yang menarik dari beliau ini adalah dia ini seorang wartawan Kompas. Tapi 14 tahun bekerja justru meninggalkan zona nyaman dan membuat usaha, mendirikan bengkel, berkotor-kotor dengan oli. Saya mau tanya, apa itu, Mas? Apa yang melandasi kok berani meninggalkan sebuah zona nyaman itu? Terima kasih Bang Jai ya, Bang Jai. Pertama saya mesti sampaikan bahwa ada kalanya ketika saya dulu kerja di Kompas, saya merasa memang semua cukup. Semua cukup karena pendapatan cukup, rumah ada, mobil ada dan sebagainya. Yeah. Sehingga secara ekonomi saya baik lah, gitu ya. Apalagi latar belakangnya dulu dari ekonomi bawah, terus kemudian naik ke Kompas, pasti jauh lebih baik. Nah persoalannya ketika setiap kali saya pulang kampung, setiap kali saya pulang ke kampung di daerah Kendal, Sukoharjo, Ya. ada kalanya kadang datang tetangga, dia bawa anaknya, Mas, boleh nggak anak saya titip bekerja? Gitu kan. Mereka melihat saya sudah lebih baik, saya sudah sukses, gitu. Sehingga saya nggak bisa bilang enggak dong, kan gitu kan? Sehingga saya bilang ya udah, coba kasih lamaran ke saya. Nah perusahaan itu kan bukan perusahaan saya. Ketika saya bawa lamaran itu, saya taruh ke kantor, ya kan? Di kantor kita nggak ngerti kan, apakah dia qualified atau enggak, memenuhi persyaratan administrasi atau enggak dan sebagainya. Sehingga ya begitu aja, kan gitu. Dan itu berkali-kali lah terjadi. Sehingga ada kalanya saya merasa bahwa kok saya oke lah, saya secara ekonomi lebih baik gitu ya. Tetapi kok kayaknya hidup saya kurang bermanfaat gitu kan. Intinya tidak bisa membantu orang lain, begitu. Tidak bisa banyak membantu orang lain. Iya. Nah, membantu dalam konteks saya menulis berita dan sebagainya, kemudian membawa pengaruh yang positif, kemudian mencerdaskan orang dan sebagainya, oke. Iya. Secara tidak langsung, tetapi secara langsung ketika orang minta tolong saya nggak bisa apa-apa gitu. Sehingga kemudian kadang itu menginspirasi. Kenapa sih bisa nggak saya mencoba untuk usaha gitu ya? Banyak usaha yang saya lakukan, termasuk yang terakhir ini saya mencoba untuk mengembangkan bisnis bengkel. Iya. Ya, bisnis bengkel yang kita sebut nama Warner-Matic. 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 Spesialis transmisi otomatis dan mobil matic. Oke. Nah, nama Warner-Matic itu sendiri sebenarnya Warner itu nama kakek saya. Iya. Dan kakek saya memang pebisnis bengkel. Oh. Kayak gitu. Sehingga darah bengkel ini memang sudah ada Ada di dalam gen, diri ada saya. gennya ya. Ada gen itu. Iya. Dan tahun 2008 ketika saya bekerja di Kompas, saya sudah mulai merasakan kejenuhan. Oke. Dari dulu memang saya orang yang selalu nggak bisa mapan di satu tempat, gitu. Kenapa? Saya nggak ngerti. Mungkin itu jiwa, gitu ya. Iya, Sehingga ketika saya udah kerja, saya masuk 2002, saya 2006, 2008 ada celah. Jadi di Kompas memang sudah ada rubrik otomotif, Iya. dan sudah ada pengasuhnya teman saya senior, Bang James Luhulima. Iya. Kan? Tapi saya melihat pembahasan tentang hal-hal teknik itu kurang. Nah, mungkin karena memang beliau tidak berminat dengan hal itu gitu ya. Oke. Sehingga sementara kebutuhan terhadap hal-hal teknis untuk disampaikan ke publik itu besar. Sehingga saya melihat bahwa
kenapa saya nggak ngisi? Kira-kira gitu. Tadinya di Des. Saya tadinya pertama di Des Metropolitan, Metropolitan. kota. Meskipun saya orang kampung ditaruh Des kota. Oke. Gitu kan. Terus kemudian saya masuk ke Des Ekonomi. Iya. Di Des Ekonomi saya ngurus tentang pertanian di sektor real. Oke. Jadi nggak nyambung banget kan gitu kan. Terus kemudian saya lihat bahwa beberapa kali saya minat dengan otomotif. Sehingga beberapa kali pula kadang saya disuruh untuk liputan otomotif. Iya. Launching misalnya Audi di mana Austria. Oke. Nah, itu saya juga pergi Dikirim ke ke sana. tahun 2006. Terus Oke. beberapa kali juga launching mobil-mobil Jepang ya, mobil Eropa saya juga dikirim ke sana. Nah, dari situ minat saya mulai bangkit lagi. Iya, iya. Minat saya mulai bangkit lagi terhadap dunia otomotif ini. Tetapi saya ingin membawa Kompas pada hal-hal yang lebih teknis di bidang otomotif ini, yang selama ini tidak diberikan ke pembaca gitu. Nah, dari situlah barangkali saat 2008 ketika saya sudah mulai agak-agak jenuh gitu ya, saya mencoba untuk mendalami itu, belajar tentang teknik di bidang otomotif. Dan saya lihat waktu itu tren transmisi matic sudah tumbuh, ya kan, pengguna mobil matic banyak dan semua kesulitan. Kalau maticnya rusak semua bingung, ya kan, benerin nggak ada bengkel yang benar-benar bisa melakukan itu dengan baik pada saat itu, gitu ya. Sehingga orang punya matic itu menjadi seperti trauma. Wah, jangan matic, nanti kalau rusak gimana? Nggak ada yang bisa benerin. Apalagi di daerah-daerah sampai sekarang masih ada persepsi itu, karena memang orang yang expert di bidang transmisi matic, ya, secara khusus itu tidak terlalu banyak Sampai hari ini, gitu ya. Sehingga saya melihat bahwa ini peluang, peluang. Nah, saya belajar terus lah. Saya belajar terus. Background saya sebagai wartawan yang memaksa saya untuk selalu melihat informasi dari sumber primer, ya kan? Saya tidak mau belajar dari katanya kan gitu kan. Katanya orang nih begini, katanya nih begini, katanya saya nggak mau. Kenapa? Karena memang tujuan saya waktu itu saya menulis, gitu kan. Jadi saya harus kuatin dulu di sistemnya, saya harus ngerti benar sistemnya, saya harus belajar benar tentang sistem ini, harus betul-betul memahami betul, sehingga ketika saya nanti suatu ketika menulis itu di Kompas, orang tidak akan mempertanyakan lagi ini benar atau enggak, ya ini yang benar, gitu kan. Karena memang ya idealisme media, terutama jurnalis kan menginginkan sesuatu dari sumber primer. Orang suka menyebut cuma A1 kan gitu kan. Kalau informasi A1 ya memang informasi yang nilai beritanya sangat tinggi. Jadi berapa lama kebagian menulis di Des Otomotif sampai akhirnya buka bengkel sendiri? Sebetulnya yang persis di Des Otomotif enggak. Tapi saya selalu di pertanian. Tetapi di sela-sela itu saya menulis itu. Mengisi tulisan. Mengisi itu. Nah, bagaimana saya bisa tetap eksis di Kompas, tetapi saya tetap bisa mengembangkan minat saya ini, passion saya ini, gitu kan. Sehingga saya mencoba menyampaikan itu ke Pemret lah waktu itu, Mas Budiman. Mas, bisa nggak kira-kira Kompas ngembangin ini, gitu kan? Kayaknya kok menarik gitu. Nah, mungkin beliau punya perspektif lain. Ya, beliau lagi gemar banget dengan ekspedisi. Ada ekspedisi cincin api, ada ekspedisi susur sungai, ada macam-macam lah waktu itu. Kompas hebat banget di bidang ekspedisi itu, dan memang Ring Fire zaman dulu Ring Fire saya juga ikut waktu itu. Nah, tetapi saya merasa bahwa mungkin waktu itu orang nggak percaya lah gitu ya kalau saya ngerti tentang bidang teknik dan gitu. Karena selama dari kegelisahan saya 2008 sampai kemudian 2013 2014 itu saya menyampaikan itu kan berarti sudah ada waktu 6 tahun proses saya belajar secara otodidak dari sumber-sumber primer. Nah, itu sudah cukup buat saya untuk modal menulis sesuatu. Nah, akhirnya saya coba bikin namanya Kompas Matic. Kompas Matic. Kenapa Kompas Matic? Ya saya nebeng aja nama Kompas, gitu kan. Ya, Kompas Matic. Waktu itu orang tanya, ada masalah nggak nanti kamu dengan Kompas? Ya, Kompas Matic dengan Kompas kan beda. Saya bilang gitu kan. Gitu. Karena saya sambung dua kata itu kan. Dan memang tidak begitu berpengaruh terhadap Kompas sehingga tidak jadi masalah. Media cetak online?
online, Online? dari kompasmetik.com waktu itu. Oke. Nah, saya bikin itu responnya bagus. Jadi saya nulis satu artikel itu pembacanya bisa sampai 50.000, bahkan sampai 200.000. Oh ya? Sampai 200.000 waktu itu. Dan hal sepele yang saya tulis tentang bagaimana cara kita mengendarai mobil matic yang baik dan benar. Itu kan sepele banget gitu kan. Iya. Itu aja responnya bagus. Saya melihat bahwa waktu itu, oh ini masyarakat memang kehausan ini dengan informasi-informasi terkait mobil matic. Iya, iya. Saya bikin 1, 2, 3 dan sebagainya. Sampai saya ingat banget, setiap website Kompasmetik itu dulu selalu muncul di Google nomor 1. Oh ya? Tanpa saya melakukan SEO atau apa dan sebagainya, tanpa saya melakukan manipulasi apapun lah. Iya. Termasuk rekayasa algoritma dan sebagainya, nggak ada lah gitu ya. Murni aja saya nulis aja. Itu sudah masuk di Google search itu di halaman 1. Posisi atas. Posisi paling atas. Oh ya. Gitu. Artinya apa? Orang suka. Kan gitu kan? Oke, Saya oke. coba tawarin lagi. Mas ini bagus. Kan gitu kan? Peminta banyak. Tapi ya nggak respon. Terus akhirnya saya mencoba untuk bikin konsultasi. Oh. Nah, saya bikin tuh konsultasi online. Jadi orang-orang yang benerin mobil matic nggak bisa ya, telepon ke saya. Bayarlah 300.000, 500.000. Ada tarifnya ya? Ada tarifnya gitu. Ada peminatnya kayak itu? Ada. Udah dari Madura, dari Kalimantan, dari Papua, dari pada telepon. Dan saya dapat duit dari situ. Status masih wartawan Kompas? Masih wartawan waktu itu gitu. Saya dapat income tambahan dari situ. Oh. Terus dari situ mulai saya tunjukkan juga ke teman-teman bahwa oh ini loh menghasilkan gitu kan. Terus kemudian ada yang 1, 2 nanya, Mas bisa benerin nggak gitu? Ya bisa lah, kan gitu kan? Iya. Tapi ya jangan buru-buru. Kenapa? Ya karena saya masih kerja, gitu kan. Kalau mau santai ya saya benerin. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya di garasi rumah saya tulisin aja Warner Matic gitu. Oh ya? Ya di garasi rumah. Kebetulan garasinya bisa masuk 2 mobil. Saya tulisin Warner Matic. Nah dari situlah kemudian datang 1, 2 orang masuk. Oh. Saya perbaiki, selesai, terus kemudian muncul lagi, datang lagi orang baru lagi. Pada satu titik, kemudian nggak muat lagi kan, ya, sehingga saya harus Garasi cari nggak tempat. muat lagi. Bukan hanya garasi, Sehingga saya cari tempat. Saya cari tempat. Waduh, gak enak nih. Saya cari tempat. Dapatlah itu di Bintaro yang sekarang. Bintaro. Kemudian sejak itu terus berkembang gitu. Nah, Itulah bengkel pertama. itulah bengkel pertama gitu. Nah, dari situ saya merasa bahwa kok banyak ya orang dari Bekasi yang telepon. Kasihan juga. Iya. Ini agak jauh kan. Iya. Tentang Bintaro dia mesti 1 jam. Ya udahlah saya buka di Bekasi. Buka cabang. Buka cabang di Bekasi kan. Itu tahun kedua saya buka di Bekasi. Nah, sudah ada Bintaro, sudah ada Bekasi. Terus akhirnya saya mulai ada di persimpangan jalan. Gitu. Ya. Antara saya harus tetap berprofesi sebagai wartawan, Iya. atau saya harus menekuni usaha saya. Iya. Karena dua-duanya tentu tidak bisa berjalan baik kalau kita jalankan dua-duanya. Iya. Pada satu titik saya harus memilih. Meskipun waktu itu saya terus menulis berita dan sebagainya, tapi liputan ke lapangan sudah agak jarang. Dan pada satu titik kemudian Pemret telepon saya, Mas, kamu kemana aja? Gitu. Saya bilang saya di bengkel gitu. Kok kamu bengkel? Ya kan saya udah cerita dulu, gitu kan. Ya udah, silakan main ke kantor. Saya datang ke kantor. Itu setelah 1 bulan saya tidak ke kantor. Gitu. 1 bulan tidak ngantor. 1 bulan tidak ngantor. Wah. Salah juga gitu kan. Tapi waktu itu memang saya merasa bahwa saya mau ngembangin ini di Kompas udah gak ada ruang kan gitu kan. Iya. Maunya saya tetap saya ada di Kompas. Memang karena cita-cita saya awalnya tidak bengkel. Cita-cita saya adalah mengembangkan rubrik otomotif yang berbeda. Iya. Kompas. Tapi kan tidak semua kesempatan bisa kita dapat lah. Betul. Gitu ya. Apalagi ketika kita mengembangkan rubrik sendiri, pasti hitung-hitungannya ada iklannya enggak. Kan gitu ya. Apakah rubrik itu akan menghasilkan enggak, nambah atau malah bikin tekor, karena setiap lembar kertas yang dicetak itu kan pasti ada nilainya. Ada nilainya. Saya paham banget dengan itu. Iya, Sehingga iya. kalau kemudian kantor memutuskan bahwa dia punya opsi yang lain, ya saya pikir
ini soal pilihan-pilihan bisnis. Oke. Gitu ya. Sehingga ya oke lah, karena saya nggak punya ruang berekspresi yang cukup, kira-kira gitu kan. Ya terus kemudian ruang ekspresi itu ada di bengkel. Iya. Gitu kan. Ya sudah, saya kebetulan kemudian lanjut di bengkel itu. Bengkel itu kemudian berkembang satu titik, akhirnya saya dipanggil ke kantor. Dipanggil kantor, ya saya ceritakan apa adanya, nggak ada saya tutupin gitu kan. Saya ngomong apa adanya bahwa kondisinya memang begini dan saya memang merasa kayaknya sudah cukup lah. Akhirnya pilih mundur. Ya, akhirnya saya memilih mundur. Terus istri bilang apa waktu putuskan mundur itu? Waktu itu justru keputusan saya mundur, saya itu malah datang dulu ke orang tua saya di kampung. Oh gitu. Saya datang ke ibu saya, Bu, saya punya masalah ini. Saya sama ibu saya kan cukup terbuka ya. Saya punya masalah ini. Saya ada di tengah-tengah jalan. Saya bingung, gitu kan? Iya. Mana yang harus saya pilih? Gitu. Antara saya tetap menekuni profesi wartawan yang sudah memberikan kesejahteraan dan hidup yang lebih baik kepada saya, apapun saya harus berterima kasih banyak kepada Kompas. Tidak ada Kompas, saya tidak akan sampai di level ini. Tidak ada Kompas, saya tidak akan berkembang seperti ini. Mungkin saya masih jadi anak kampung dan sebagainya. Jadi Kompas membuka pikiran, membuka wawasan, membuka dunia buat saya. Maka kalau ditanya Kompas apa maknanya buat saya, ya inilah yang membuka jalan hidup saya. Kompas itu. Sehingga ini berat tentu kan. Berat. Sehingga waktu itu saya datang ke ibu saya bilang, saya sampaikan itu. Ibu saya bilang satu hal. Kalau kamu memang mau menekuni bengkel, tidak apa-apa. Karena kakekmu dulu juga bisnis bengkel. Ibu akan mendoakan kamu supaya kamu bisa jalan baik. Yang penting ketika kamu menjalankan bengkel, lakukan itu dengan sepenuh hati. Dan lakukan itu dengan ketulusan. Dan lakukan itu juga satu hal yang kamu nggak boleh kesampingkan adalah kualitas. Karena berdasarkan pengalaman orang tuanya ibu saya, yaitu kakek saya Wono, itu dengan memegang 3 hal itu bisa berjalan dengan baik. Diulang tadi apa? Ikhlas? Apa? Ikhlas, quality, kesungguhan, totalitas. Gitu. Akhirnya, saya mantep. Saya sudah dapat restu lah. Saya datang sampai ke Jakarta, saya langsung bikin surat pengunduran diri, saya kasih ke Kompas, fotokopinya saya kasih ke istri saya. Tahun berapa itu? 2017 ya. Ingat bulannya? Ya bulan Februari itu. Oh ya, 2017 Februari. Ya, Februari 2017. Saya bilang sama istri saya bahwa, Bu, Bapak udah nggak kerja di Kompas lagi. Dan mulai besok Ibu bantu Bapak. Istri saya juga kaget. Bantu saya ngurusin bengkel. Memang itu sudah dilakukan sejak dari tahun 2015. Iya. Sudah 2014 akhir sudah jalan. Artinya bengkel itu sudah jalan 2 tahun full lah. Sudah jalan 2 tahun. Dan secara pendapatan ya sudah kelihatan. Nah, sehingga tidak terlalu menggelisahkan sekali. Mungkin kalau saya langsung spekulasi itu ya istri saya pusing juga kali kan. Iya, gitu. tentu. Ya. Nah, ketika saya pindah itu, yang saya kemudian saya syukuri gitu ya. Anak-anak baru tahu bahwa saya tidak bekerja di Kompas itu setelah 1 tahun. Nah, dia tanya, Bapak kok sekarang nggak pernah pergi lagi, Bu? Gitu. Karena tadinya waktu saya di harian Kompas kan hampir setiap minggu saya keluar kota. Ya kan, keluar kota, kadang-kadang juga keluar negeri kan gitu. Sehingga pergi 4 hari, 5 hari balik. 4 hari, 5 hari balik. Apalagi wartawan Kompas kan diminati banyak institusi. Betul. Sehingga diajak kemana-mana, prioritas pertama lah. Betul. Gitu. Sehingga kemudian setelah jalan itu, saya merasa bersyukur karena apa yang saya khawatirkan, saya berdoa sama Tuhan waktu itu, ya Tuhan jangan sampai hard landing lah. Dan itu dikabulkan. Gitu. Dan saya senang sekali, gitu kan. Nah sejak saat itu memang saya fokus di bidang bengkel ini, bengkel spesialis transmisi matic dan mobil matic. Dan kemudian saya mulai membuat gagasan besar. Apa itu? Salah satunya
bagaimana saya ingin mengembangkan bengkel ini, sekalipun ini bengkel UMKM, tetapi bagaimana kita bisa kelola dengan manajemen yang lebih profesional. Karena ciri khas bengkel UMKM kebanyakan pengelolaan keuangannya tidak profesional, sehingga kadang duit customer kepake buat sendiri misalnya ya. Nah, sehingga itu kan tidak akan baik buat pertumbuhan bengkel itu. Jadi bagaimana coba kita kelola dengan profesional. Sampai sekarang udah berapa cabang, Mas Heroes? Ya baru 4 ya. 4 ya. Karena memang itu di Jakarta, Bekasi, Bintaro. Nah, Bintaronya Jakarta, Bintaro, Bekasi, Cinere, sama Semarang. Nah, total karyawan berapa semua itu? Ya, berapa ya sekarang ya? 26 ya. 26 orang ya. 26 orang. Dan itu menerapkan manajemen modern walaupun itu bengkel berskala UMKM. Ya, kita mencoba untuk modern dalam konteks pengelolaan manajemennya ya. Kalau dalam fisik ya memang gimana lah, kita belum bisa menyediakan ruang tunggu yang ber-AC yang bagus, misalnya kan gitu, kan itu kosnya juga gede. Tempat misalnya kita harus tata yang baik kan juga butuh kos yang gede. Tapi paling tidak cara mengelola keuangan baik. Saya bilang sama istri saya misalnya, dia ngurusin keuangan. Saya bilang, Bu, kalau dengan supplier, apapun supplier itu jangan pernah kita nunggak. Tagihannya. Sekalipun besok Lebaran bayar. Saya bilang gitu. Kenapa? Ini soal nama baik. Sekali kamu tidak dipercaya orang, itu selesai kita. Gitu. Begitu saya melakukan itu dengan baik dan istri saya melakukan itu dengan baik. Sekarang kita ngambil barang apapun nggak pernah ada masalah. Bahkan misalnya ada dari supplier tertentu yang kita tidak pernah kenal. Sampai detik ini kita tidak pernah tahu, tidak pernah ketemu, ya. Tetapi dia bisa naruh barang ke tempat saya dan saya baru bayar setelah tempo berapa bulan dan mereka tidak merasa khawatir. Kenapa? Karena konsistensi kita dalam hal berbayar. Nah, itu kan bisa dilakukan ketika kita punya cara pengelolaan yang baik. Pengelolaan keuangan ya. Ya, banyak teman-teman UMKM misalnya kadang mengabaikan hal itu. Sehingga misalnya duit oli dari supplier kepake dulu, ya kan, atau duit customer kepake dulu, begitu mau benerin bingung. Itu banyak terjadi di bengkel-bengkel kita ya? Banyak, terutama untuk skala UMKM ya. Kenapa? Karena mereka nggak punya cara, nggak ngerti gitu ya, gimana sih ngelolanya itu, gitu loh. Bisanya cuma benerin yang rusak. Nah, benerin yang rusak, habis itu uang masuk, ya sudah pakai. Bahkan kadang tidak mempersiapkan misalnya, oke lah kita ini bisnis bengkel sampai umur berapa sih? Bengkel itu kan butuh fisik. Betul. Sampai 60, 65. Setelah itu bagaimana hidup kita? Ya kan? Apakah kita akan menggantungkan hidup sama anak? Ya kan? Kalau nggak sama anak, setelah kita nggak bisa kerja 65, apakah kita punya pensiun? Kan nggak ada. Betul. Nah, kalau kita tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, nah, gimana nanti tuanya kan gitu kan? Makanya di dunia bengkel UMKM itu banyak yang saya istilahkan sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural? Ya, apa itu? Struktural itu gini, dia bengkel skala kecil. Bengkel skala kecil, dia tidak punya pengelolaan keuangan yang baik. Pada saat dia jaya, dia bisa punya karyawan misalnya atas 10, entah 8 misalnya. Tapi nanti hampir semua bengkel UMKM itu, hampir semua ya, tapi tidak semua, hampir semua itu kan kontrak. Nyewa tempat. Tempat. Nah, nyewa tempat itu kan trennya naik. Ya kan? Trennya naik, nanti kegusur. Kegusur dia harus dapat tempat baru dengan customer baru lagi. Mulai dari awal lagi. Kegusur lagi, mulai dari awal lagi. Akhirnya apa? Begitu tua, mekaniknya udah nggak ada, tempatnya sudah dapat yang baru lagi, customernya sudah hilang, sudah selesai. Akhirnya apa? Hidupnya susah. Itulah kemiskinan. Itulah kemiskinan struktural di dalam dunia perbengkelan. Tapi kalau kita melihat intervensi pemerintah kan nggak sampai ke sana. Pemerintah itu kan melatih orang misalnya, melatih kompetensi, melatih skill dan sebagainya, gitu kan. Tetapi bagaimana memberikan fasilitas kepada bengkel-bengkel UMKM ini kan nggak ada.
fasilitas dari pemerintah. Misalnya begini, Ya. kita banyak melihat misalnya sentra spare part. Ya. Ada di mana-mana. Oke. Kemayoran ada, Senen ada, Senen. BSD ada, Bintaro ada. Iya. Bahkan mungkin daerah-daerah kota level 2 ya, Nah, Cirebon misalnya. Mungkin ada kan oke. pusat-pusat onderdil. Ya. Ada nggak pusat servis? Kan nggak ada. Nggak ada. Nah, pertanyaannya, orang punya mobil itu mau beli spare part atau mau servis? Oh. Ya kan, orang punya mobil kan mau servis. Iya, iya, iya. Kemudian yang berkembang karena tumbuh pusat-pusat onderdil, Mhm. ya bagus karena orang mencari onderdil gampang, mencari spare part gampang. Kemudian tumbuh adalah pusat onderdil, dia ada toko, Mhm. sambil kemudian dia rekrut mekanik tapi freelance. Mhm. Makanya kalau kita temuin di pusat onderdil kan banyak mekanik gitu kan, tapi freelance, dia nggak punya ikatan. Iya. Ya, dia lepas aja, lepas begitu aja. Betul, betul. Nggak ada jaminan pendapatan tetap juga tidak ada. Masa depannya juga kita nggak tahu kan gitu kan? Ada data nggak, Mas, jumlah bengkel UMKM se-Indonesia? Tidak ada datanya pasti. Bahkan di BPS pun tidak melakukan pendataan dengan detail. Gitu. Jadi, tetapi saya melakukan perhitungan-perhitungan sementara, estimasinya ya sekitar 400 ribuan. 400.000 bengkel 400 ribu bengkel UMKM. UMKM. Kalau jumlah kendaraannya sendiri se-Indonesia? 120-an juta. Wow, 120 sebenarnya juta. Potensinya ada. potensinya besar ya. Gitu, potensinya ada, potensinya gede. 400 ribu itu mempekerjakan sekitar 2 juta. 2 juta pekerja. Mekanik. Pekerja ya, termasuk Iya, mekanik dan iya. admin dan sebagainya. Oke. Dan menghidupi bisa sampai 4-5 juta keluarga. Belum Iya, efek ya. dominonya. Efek domino itu terhadap warung di sekitar dan sebagainya kan. Supplier. Supplier dan sebagainya Iya. itu. Bahkan kalau saya pernah ngitung itu berapa sih perputaran uang gitu ya di bengkel dan spare part itu bisa sampai 300 triliun per tahun. Oh iya? Perputaran uangnya gitu. Artinya ada spare part, ya kan? Oke. Ada industri ban dan sebagainya itu yang kalau kita hitung gitu ya. Itu bisa sampai 300 triliun lebih. Gitu. Ini nggak kecil gitu loh. Iya, benar. Ini menggerakkan ekonomi. Bayangkan kalau kemarin corona bengkel itu ambruk semua. Ya kan? Itu pasti akan ada masalah serius dengan persoalan masyarakat kan gitu. Nah, belum lagi misalnya dampak langsungnya sembako, Iya. transportasinya, Iya, angkutan darat. Yang menentukan siapa? Kan bengkel. benar. Coba gak ada bengkel, mogok semua tuh di jalan. Benar. Jadi selama ini itu penting gitu, tetapi seakan-akan ini tidak penting. Dan porsi perhatian dari pemerintah? Kurang gitu Sangat. kan, sangat kurang gitu kan. Sekarang misalnya Pak Jokowi, Pak Presiden, dia pakai mobil ke sana ke sini, dia kunker dan sebagainya, peresmian kemana-mana dan sebagainya. Iya. Kita nggak ada yang rawat mobilnya, mogok gimana? Iya, iya, benar. Ya kan, artinya kontribusinya ada, baik secara langsung ataupun tidak langsung gitu kan. Oke. Nah, sudah selayaknya juga dengan nilai ekonomi, dengan perputaran ekonomi yang besar itu, pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih. Mestinya ya. Gimana? Dalam hal peningkatan kesejahteraan teman-teman bengkel UMKM. Lewat mana? Ya, ayo kita diskusi, kan gitu kan? Iya. Dengan PBOI, dengan Persatuan Bengkel Otomotif Indonesia, gitu Iya, kan? iya. Kita bukan organisasi yang atas nama, kan? Bukan, kan gitu? Real, gitu. Real. Anggotanya by name, by address, ada. Oh ya? Ya, by name, by address, gitu. Oke. Mau di Papua, anggota PBOI, ada. Ya kan? Ini alamatnya, ini Alamatnya, orangnya, ini orangnya, ini tempatnya, ini bengkelnya. ini bengkelnya. Oke. Mau di Sukabumi, ada. Oh. Mau di Gorontalo, ada. Dan semua by name, by address. Oke, Gitu. oke. Jadi kalau data yang lain itu tidak by name by address gitu kan, kalau mau memberikan pelatihan dan sebagainya, ya jelas sasarannya gitu kan, Real ya? real dan Iya. itu memang bengkel dan bisa dibuktikan gitu Oke, kan. oke. Nah itulah yang menjadi harapan dan jelas. Nah, dari Bornermatic tadi, dari Bornermatic yang kecil, saya ingin mencoba membangun sebuah profesionalitas, terus kemudian kita mencoba membawa ke PBOIN. Nah, lewat PBOIN kita mau mengajak teman-teman menjadi profesional. Jadi penasehat, pakar dari sisi keuangan, dari sisi ekonom, pengusaha dan sebagainya banyak yang terlibat di PBOIN. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman mau belajar tentang bagaimana mengelola keuangan, ya tinggal panggil aja penasehat, pakar kita, udah ngomong aja. Sudah ada orang yang kompeten di situ ya. Untuk ngomong gitu. Oke, Bung Hermas, terima kasih banyak
Baik. Sama Bang Jai. Oke. Sobat MI Podcast, semoga apa yang kami bicarakan di sini menjadi inspirasi buat kawan-kawan pengusaha bengkel, buat mekanik. Semoga ini memacu semangat untuk maju, kelola bengkelmu dengan baik, dan jadilah sejahtera.